Diceritakan, Brawijaya, raja terakhir kerajaan Majapahit, memiliki seorang selir bernama Siu Banci, ibunda Raden Fatah. Akan tetapi, Ratu Dwarawati yang kelak akan menjadi permaisuri cemburu dan terpaksa Brawijaya harus menceraikan Siu Banci. Brawijaya yang mengetahui konflik antara mereka berdua pun segera menemui Siu Banci secara empat mata. Maaf, aku harus mengirim ke Palembang. Dengan sangat terpaksa, Siu Banci pun diusir ke Palembang dari tanah Majapahit dengan kondisi mengandung anak Brawijaya, dan ia pun melahirkan seorang anak yang bernama Raden Fatah. Ibu Raden Fatah pun menikah dengan Arya Damar dan memiliki anak yang bernama Raden Hussein. Puluhan tahun kemudian, kerajaan Majapahit berada di ambang keruntuhan. Keadaan pemerintah sedang kacau balau. Para pejabat kerajaan saling berebut kekuasaan dan kekayaan, sedangkan rakyat kecil terbengkalai. Sebagai kerajaan yang pernah berjaya, Majapahit berada pada titik kehancuran. Saat itulah fajar mulai terbit dari alas Gelagawangi. Sampailah seorang pemuda yang menyampaikan risalah Nabi, menyebarkan agama dengan kitab suci, luhur dan mulia dalam budi pekerti. Pemuda itu tak lain ialah salah seorang putra Raja Majapahit Brawijaya Kertabumi yang bernama Raden Fatah. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam bersama saudara tirinya, yaitu Raden Hussein. Mereka berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Fatah dan Raden Hussein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ngampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang berani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Di pendapa masjid pesantren, Sunan Ngampel berkumpul bersama para santri mereka menyanyikan lelagon ilir-ilir bersama-sama. Ler iler, tanggure wosumile, tak ijo royo-royo, tak senggo temanten anyar, tak senggo temanten anyar. Bocah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no, kanggo mbasuh dodot tiro, kanggo mbasuh dodot tiro. Apakah ASEAN dalam negara pengusaha di Palembang jauh-jauh dari Sembang untuk menuntut ilmu? Kepada Bujang Sunan atas bimbingan kepada kami selama ini, saya ingin menyamari keberadaan Bujang Sunan untuk mempelajari agama dan membantu sebisa saya. Saya juga ingin seperti dia. Sungguh mulia niatmu Anwar. Akan tetapi apa cita-cita yang akan kalian tempuh? Saya bercita-cita menyebarkan ajaran Islam di seluruh Pulau Jawa. Baiklah, sudah waktunya kalian untuk melakukan anak patah. Saya akan menyuruh engkau untuk membuat santri baru dan saya mengakui dalam engkau memiliki keahlian dalam dalam berjanji dan tata negara. Suruhan Kanjeng Sunan. Raden Fatah dan Raden Hussein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung.
Raden Fatah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagawangi. Bersama pengikutnya, Raden Fatah melakukan babat alas Gelagawangi. Di sana didirikan pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Fatah. Dari jumlah penduduknya yang mulanya puluhan hingga akhirnya mencapai ratusan hingga ribuan. Tahun 1478 Masehi, Girinda Wardana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girinda Wardana. Prabu Kertabumi tewas pada penyerbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girinda Wardana. Jatuhnya Majapahit menggerakkan hati Raden Fatah. Dengan restu para sunan, Raden Fatah memberangkatkan pasukan Islam untuk menyerang Girinda Wardana. Penduduk Gelagawangi, Majapahit telah jatuh di tangan Trigiwana. Ayahanda Prabu Kertabumi telah tewas. Kita sudah lama membentuk sebuah kelompok, sebuah jamaah yang memikul ajaran Islam. Sudah saatnya kita membuktikan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik atau kekuatan bersenjata, tetapi kekuatan iman kita. Segenap prajurit siap di garis terdepan. Bagus sekali, tetapi ketahuilah kita membutuhkan segenap kekuatan hebat diharapkan kepada seluruh penduduk Gelagawangi untuk berangkat menyerang diri Drawardana. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Ponia dan Ponia bersama ibu-ibu lainnya berjalan di belakang mereka mengikuti rombongan perang. Kamu mau ikut perang? Iya. Kalau misalkan mereka kelaparan di saat perang bagaimana? Iya ya, aku juga tahu tentang sedikit obat-obatan, mana tahu aku bisa membantu orang yang terluka. Lagi pula bojoku juga ikut perang. Iyalah Dala, kamu ikut perang? Lara bojomu ikut perang juga tau? Sudah. Kita bantu saja saat kita bisa dan berdoa semoga semuanya berjalan sesuai rencana dan tidak ada yang terluka. Aduh, cepet dong. Aku takut kulitku bakar karena kena sinar matahari ki loh. Ya wes, ayo kalau nggak mau ditinggal. Kamu mikir loh, kalau takut ditanya nggak usah ikut. Pasukan Raden Fatah dan pasukan Girinda Wardana berhadapan. Pasukan Islam di bawah pimpinannya Raden Fatah menyerang Girinda Wardana. Peperangan berjalan sengit. Prajurit Girinda Wardana menyerang melawan prajurit Raden Fatah. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa sudah memeluk agama Islam, bergabung bersama pasukan Raden Fatah. Peperangan dimenangkan oleh Raden Fatah. Wahai rakyat sekalian, perang ini kita lakukan untuk musyawaratan dan kesepakatan para dewa dan beberapa sunan. Dengan ini kami membangun kesultanan untuk keberlangsungan dan ajaran agama Islam, dan kerajaan ini akan diberi nama Demak. Dan saya dengan ini resmi melantik Raden Fatah untuk sebagai sultan yang lengkap Alam Akbar Al-Fatah. Takbir! Allahu Akbar! Masyarakat sekitar, para wali dan pedagang muslim, Kadipaten Demak semakin maju. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ngampel dan Sunan Bonang memberi Raden Fatah gelar Sunan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbul Abdurrahman Syahidin Nataga Masyirullah Khalifatullah Amiril Mukmini Hajuddin Hamid Khan Abdul Suryo Alam di Bintaro, Demak.